Halo kaula muda semua, selamat pagi. Kembali lagi di Pekan Rutin KSWI. Yap, sekarang kaula muda semua ditemenin aku, Wilda Nusfa, yang dalam beberapa jam ke depan kita bakalan ngebahas mengenai yang lagi happening nih, soal mental issue. Pasti kaula muda semua udah mengetahui ya fenomena self love yang akhir-akhir ini nih marak banget di sosial media, yang banyak juga dibahas sama psikolog-psikolog dalam forum-forum mereka. Sampai-sampai nih ya banyak bermunculan quotes dan juga tips-tips gitu agar kita itu bisa self love. Bahkan ya di sosmed aja gitu ya ada loh komunitas-komunitas self love atau konsultan-konsultan self love, atau ada juga ungkapan-ungkapan galau orang-orang yang gak self love. Jadi gimana pembahasan mengenai self love and selfish ini? Jadi tetap stay tune ya. Nah guys, untuk pertama kalinya kita bakalan ngebahas mengenai self love nih, dikutip dari berbagai sumber nih guys. Self love itu berarti sebagai bentuk apresiasi dan juga kepuasan atau rasa kasih sayang terhadap diri sendiri yang mana seharusnya ya sudah dilakukan secara utuh dan juga tulus, meliputi kelebihan-kelebihan serta kekurangan-kekurangan yang dimiliki seseorang. Self love ini itu muncul seiring dengan fenomena orang-orang yang selalu merasa banyak sekali kekurangan yang ada pada dirinya. Pengen gitu ya sama seperti orang lain, merasa gak puas dengan capaian-capaian yang telah dia raih. Hingga pada akhirnya nih guys, dia selalu membandingkan dirinya itu dengan orang lain, serta merasa dirinya itu gak berguna gitu ya. Nah pada akhirnya nih orang-orang yang gak self love akan merasa resah dan juga tidak tenang. Nah menurut psikolog Nev Endang juga, ketika menghadapi kegagalan atau kesalahan, orang yang memiliki self love yang baik tidak akan bersikap terlalu keras pada dirinya atau merasa dirinya tidak berguna. Nah lalu salah satu cara untuk mempraktekkan self love ini adalah dengan memanjakan diri sendiri. Sebenarnya ya guys, bentuk-bentuk self love hari ini tuh sering banget kita nemuin dan juga sering banget kita lakuin walaupun gak sengaja gitu ya. Nah, diantaranya adalah shopping, traveling, nonton film, nongki, me time with doi, nyalon, dan hal-hal yang menyenangkan lainnya. Nah, sebenarnya dengan memanjakan diri kita seperti ini, kita kadang merasa tenang dan juga bahagia, tapi gak bisa dipungkiri itu semua hanya sesaat, ya gak sih guys? Selanjutnya adalah selfish, atau seringkali kita sebut dengan egois, yaitu mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang hanya menguntungkan diri sendiri, sehingga merasa diri sendiri itu lebih penting gitu ya daripada orang lain, dan seseorang itu tidak akan memperdulikan gitu ya dampak dari apa yang terjadi pada orang lain. Nah, contoh dari selfish itu sendiri, saat berdiskusi, si orang yang selfish itu pasti bakalan bertanya, apa manfaatnya buat aku, apa kegunaannya buat aku, dan lain sebagainya. Jadi selfish itu lebih kepada egois ya guys. Jadi bagaimana fenomena self love and selfish ini muncul? Jadi self love and selfish ini muncul dikarenakan adanya racun pemikiran yang telah merusak generasi muslim guys, dimana ideologi kapitalisme itu sudah menetapkan standar kebahagiaan menurut kapital itu sendiri. Kapital di sini sama dengan pemilik modal ya guys, seperti muka glowing, makanan-makanan viral, baju yang dipakai sama kayak selebgram, dan lain-lain. Akhirnya yang punya kesempatan berkarir ya akan tetap berkarir agar semua mimpi-mimpi ciptaan kapitalis itu bisa terwujud.
Mereka bekerja sampai stres, lelah, dan juga merasa butuh me time and self-love. Selain itu guys, sistem kapitalis yang memisahkan agama dari kehidupan ini telah membuat seorang muslim itu tidak memahami standar kebahagiaan yang telah ditetapkan oleh Islam itu sendiri, sehingga dirinya merasa tidak tenang walaupun capaian dunia telah ia raih. Atau saat ia gagal akan merasa sangat tidak berguna, dan juga sering membandingkan capaian dunia yang telah diraih orang lain. Kalau gitu gimana bisa bahagia ya guys? Karena diri sendiri itu gak pernah merasa cukup. Ada sebuah kisah yang bisa kita pelajari nih guys pada generasi Umayyah, yaitu ada sebuah pembaharu yang namanya kita pasti tahu, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Yang pasti kita sudah tahu ya prestasi-prestasi gemilang beliau. Nah guys, untuk kali ini kita bakalan ngebahas mengenai bapaknya Umar bin Abdul Aziz ini dan juga ibunya yang bernama Jamilah. Nah, bapaknya ini bernama Hashim, yang mana si kakek dari Umar bin Abdul Aziz ini bernama Umar bin Al-Khattab. Nah, ketika Umar bin Al-Khattab itu melakukan belusukan terhadap rakyatnya karena dia itu adalah seorang penguasa, tibalah ia itu berhenti dan juga ia duduk di sebuah tembok rumah dan tidak sengaja mendengar percakapan mengenai antara ibu dan anak guys. Ibu itu berkata bahwasannya ia menyuruh anaknya untuk mencampurkan susu ke dalam air. Bahkan dia itu berkata dan juga menjamin bahwasannya penguasa itu tidak akan ada yang tahu. Nah, anaknya itu nggak mau guys, karena ia itu beranggapan bahwasannya ia akan menaati penguasa itu baik di kala ramai maupun di kala sepi gitu ya guys. Nah, setelah mendengar perkataan itu, Umar bin Al-Khattab itu menyuruh anaknya si Hashim ini yang seorang hakim untuk menandai pintu rumahnya itu. Nah, setelah itu Umar itu mencari informasi antara ibu dan anak ini. Nah, ternyata nih guys, ibu dan anak itu tuh nggak punya pencari nafkah ya. Nah, anak yang bernama Jamilah ini ternyata dia itu belum menikah, dan penguasa saat itu yaitu Umar bin Al-Khattab itu mengumpulkan seluruh anaknya dan juga ia menanyai untuk menikahkannya dengan Jamilah, si anak tadi. Nah, sehingga Hashim itu mengajukan diri karena dia juga belum menikah. Sehingga dari pernikahan itu lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Tapi menariknya nih guys, tatkala Hashim itu ingin meminang Jamilah, dia itu menyuruh si sekretarisnya untuk mengumpulkan hartanya yang paling bagus dan yang paling benar-benar bersih dari keuntungan-keuntungan yang tidak diketahui. Karena katanya ia akan meminang dari keluarga yang solih gitu guys. Nah, si Hashim ini juga berkata bahwasanya pernikahan dari keluarga Al-Khattab itu tidak akan terlaksana kecuali mereka itu mengetahui keadaan, perilaku, dan juga akhlak dari calonnya yang bagus. Nah, sehingga dari sini terlihat banget ya guys self-love yang sesungguhnya, karena Hashim ini memastikan dunia dan akhiratnya aman dan juga not money. Bukan dunia saja, ia melihat bahwasanya hidup itu bukan hanya dunia tapi ada akhiratnya, yang mana ia melihat ada perhatian yang lebih, yaitu pada sisi akhirat. Padahal ya guys, Islam itu telah menetapkan kebahagiaan yang hakiki, yang mana kebahagiaan yang hakiki adalah saat kita itu bisa mendapatkan ridho Allah dan juga kita itu bisa masuk ke surganya. Pada dasarnya nih guys, dunia itu diibaratkan seperti kita itu menanam pahala, sehingga nantinya kita bisa memanennya di akhirat. Nah, kenikmatan surga sudah digambarkan oleh Allah lewat Quran Surat An-Nahl ayat 31.
Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar. Lahum fiha ma yasha'un. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Artinya, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapatkan segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. So guys, harus kita sadari bahwasanya saat menanam emang berat banget ya. Tapi insya Allah semuanya akan sanggup menjalaninya. Karena itu, akhirat itu adalah tempat kita untuk memanen pahala sebagai hasil kita sudah menaati syariat Islam dalam setiap aktivitas kita di dunia. Dengan begitu guys, seharusnya milenial muslim itu menjadikan aktivitas dan juga pilihan-pilihan hidupnya itu harus sesuai dengan aturan Allah dan juga tidak cukup dengan sebatas ibadah mahdoh saja atau hubungan antara dirinya dengan Allah seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Tapi harus mencakup seluruh aspek kehidupan alias penerapan Islam secara keseluruhan. Sehingga milenial muslim itu tidak akan sibuk membandingkan dirinya itu dengan orang lain hanya karena dia itu tidak mampu meraih kenikmatan dunia atau kepuasan dunia lainnya sebagaimana yang sudah dicapai oleh orang lain. Yang ada dia akan menyibukkan diri agar setiap amal yang dilakukan itu bisa mengantarkan dia itu pada pahala. Sehingga muslim milenial itu bisa menyibukkan diri dengan mengkaji Islam dan juga mempelajari syariat Islam. Yang mana dengan mengkaji Islam dan juga mempelajari syariat Islam itu bisa menghantarkan kita pada keridhaan Allah. Jadi kesimpulannya, level tertinggi mencintai diri sendiri adalah yang pertama, tidak kembali pada Allah dalam keadaan yang buruk, apalagi untuk disiksa ya. Yang kedua, kembali pada Allah saat kita itu sudah menunaikan semua tugas dunia sebaik-baiknya dan tidak terlena apalagi terpesona pada dunia. So guys, nggak ada nih ceritanya galau-galau lagi dan juga tidak mencintai diri sendiri hanya gara-gara perkara dunia. Nah, solusinya bukan dengan manjain diri sendiri dengan belanja-belanja, me time, nongki, atau amal-amal yang sia-sia lainnya, tapi dengan mengkaji Islam yang akan mampu membentuk kita menjadi milenial sejati yang mau berjuang bersama-sama agar penerapan Islam itu bisa segera dilaksanakan di seluruh aspek kehidupan sehingga kita akan mendapatkan ridho Allah. Sekian sharing kita pada pagi hari ini. Semoga bisa menambah amunisi buat kaula muda semua, sehingga setelah sharing kita pada pagi hari ini bisa membantu dalam menyelesaikan apa yang menjadi kebingungan selama ini sebagai seorang remaja yang tengah sibuk mencari jati diri, baik pengakuan, pencapaian, hingga kesuksesan. Yang sebenarnya kesuksesan itu sendiri akan sempit ya jika kita pandang dalam masalah dunia saja, melainkan sukses yang sesungguhnya adalah tatkala kita bisa meraih keridhoannya dan bisa masuk ke surganya. Nah, jadi jangan lelah ya kawan untuk menimba ilmu, dan karena ilmu itu adalah jalan menuju surganya. Untuk kita mendapatkan selembar ijazah saja gitu ya, kita butuh belajar bertahun-tahun lamanya. Nah, apalagi surga yang berisi orang-orang yang berilmu, di mana kebahagiaannya itu kekal di dalamnya. Pasti lebih banyak yang harus kita lakukan. Bukan saatnya untuk berputus asa, melainkan mengalahkan semua keraguan. Tetap semangat ya kaula muda semua. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang banyak paham yang ada gitu ya di masyarakat.
aku harus bahagia dengan caraku. Itu memang lumrah terjadi. Tapi bahagia dengan cara yang benar, salah, atau yang mubah nih. Nah, itu yang perlu kita perhatikan nantinya. Nah, sebaiknya cara untuk memperoleh kebahagiaan itu harus terarah pada tujuan hidup agar tidak mengarah kepada kesia-siaan. Maka dari itu, ada pun tips-tips di antaranya. Yang pertama adalah jangan sering membandingkan diri kita terhadap orang lain secara terus-menerus. Jauhi teman-teman yang toksik atau yang sering melontarkan kata-kata yang sering menyakitkan hati. Terus mengurangi rasa insecure seperti takut, malu, gelisah, gak percaya diri. Dan ganti mindset kita bahwasanya kita itu memang terlahir secara sempurna. Karena yang membedakan kita dengan orang lain itu kan takwa. Semua manusia itu sama, mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan nilai tertinggi di hadapannya. Yang beda itu cuman ketakwaannya gitu ya. Nah, yang terakhir, kajilah Islam secara intensif. Darinya banyak sekali cara-cara untuk membahagiakan diri sesuai yang diajarkan syariah, yang mana tentu itu lebih terarah pada tujuan hidup kita, yaitu meraih ridha Allah dan juga agar bisa masuk ke jannahnya.